Assalamualaikum Sobat Ngobrol, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di NFE Talks, Non-Formal Education Talks, bareng sama aku Ananda Ida Budiasa di sini. Nah, aku di sini nih bakalan ngobrol-ngobrol sama Sobat Ngobrol semuanya, dan aku juga nggak sendiri nih, karena kita kan mau ngobrol seru-seruan ya. Kalau aku ngobrol sendiri tuh kayak aku ngobrol sama siapa gitu kan. Nah, langsung saja kita sambut, ini dia Nurrahma Madia. Yeay. Aduh, rame. Halo, ya, rame semuanya. Hai, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Kak Nanda. Kak Nanda sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ini bisa dilihat, alhamdulillah ya, semuanya. walaupun pandemi ya, harus tetap jaga kesehatan Kak Nanda ya. Ya dong, Sobat Ngobrol semuanya juga harus jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, protokol kesehatannya diterapkan. Jangan suka keluar-keluar. Kalau keluar-keluar harus pakai protokol kesehatan, oke? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol tentang sisi kehidupan tentang perkuliahan nih. Kan banyak kan di perkuliahan itu nggak pasti cuman tentang kuliah di kelas aja gitu kan. Ada yang namanya organisasi, terus juga ada yang namanya komunitas, ada nanti mahasiswa berprestasi. Nah, kali ini nih kita bakalan ngobrolin tentang sisi kehidupan mahasiswa rantau. Karena kan nggak semua orang juga merasakan itu kan, termasuk saya sendiri nih. Aku juga nggak sebagai mahasiswa rantau, aku tuh pejuang PP nih ceritanya. Nah, makanya aku ngajak Kak Rahma nih buat datang ke sini karena Kak Rahma itu mahasiswa rantau ya Kak ya? Iya, anak rantau. Oke, anak rantau. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Rahma tuh rumahnya di mana sih aslinya? Dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Iya. Tahu nggak Bojonegoro? Tahu, aku pernah ke Bojonegoro sekali. Di mana? Di ini loh, apa yang api-api itu? Oh, Kayangan Api. Iya bener, ya. Kayangan Api. Tapi lumayan jauh dari rumahku. Oh jauh. Kalau rumahnya Rahma di mana? Di daerah kota, deket sama kota. Kalau mampir. Oh, deket sama kota. Iya. Itu Bojonegoro dikit lagi udah Jawa Tengah ya? Iya, perbatasan sama Jawa Tengah. Jadi Bojonegoro terus Cepu itu udah Jawa Tengah. Oke. Itu berarti lumayan jauh ya kalau dari Surabaya ya? Iya, jauh 3 jam. Oh, 3 jam. Iya, Perjalanan darat 3 jam ya? Iya. 3 jam. Kalau perjalanan dari Bojonegoro sendiri ke sini biasanya Rahma naik apa? Naik enggak tentu sih, kadang naik kereta, kadang naik motor, kadang ya naik bis. Kalau naik motor itu 3 jam, sekitar 3 jam. Kalau naik motor kalau naik kereta 2,5 jam. Kalau naik motor 3 jam. Kalau naik bis ya? Juga 3 jam. Lumayan lama berarti ya. Lama. Nah, Kak Rahma sendiri nih udah jadi mahasiswa rantau di jurusan pendidikan luar sekolah ya kan. Ini kita satu kelas loh ya. Sobat Ngobrol, kita satu kelas nih, satu angkatan 2019 ya kan. Iya, boleh disapa dulu dong Kak Rahma, Sobat Ngobrolnya. Hai saudara-saudara semuanya yang lagi menonton. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah baik semua ya. Oke, Kak Rahma nih, ini aku pasti kepo nih sama teman-teman aku semuanya ya, kepo juga. Apa nih pasti Kak aku Nanda tanyain awal-awal. Kenapa kok pilih PLS coba? Oh, itu. Jadi kenapa saya milih PLS ya? Dulu sebenarnya saya nggak minat. Waduh, kenapa tuh? Gini, ada ceritanya. Oke, nih ada cerita. Boleh. Ada ceritanya. Dulu itu kurang informasi tentang jurusan PLS itu seperti apa. Saya nggak punya gambaran PLS itu seperti apa. Saya dulu ya nggak berkeinginan masuk PLS. Nah, berhubung karena saya jalur SNMPTN itu saya ditolak. Oke, karena jalur SNM saya ditolak, akhirnya saya kan masuk di jalur SBM. Nah, di SBM itu barulah saya menggali informasi. Nah, saya tuh pengennya ya udahlah, saya coba di UNESA di jurusan PLS. Nah, saya gali, saya cari tahu PLS itu apa. Oh, boleh juga nih karena saya tuh kalau bisa nggak pengen jadi guru. Kayaknya kalau di pendidikan luar sekolah ini potensinya besar, ini peluangnya banyak, soalnya dia lebih luas gitu. Nah, setelah saya kuliah selama 4 semester ini, nah saya baru sadar, oh ternyata pendidikan luar sekolah ini luar biasa banget ya. Wah, keren banget. Seru banget. Kita bisa dibilang itu sebagai dokternya masyarakat. Wah, loh teman-teman. Ini nih mantep nih, dokter soalnya masyarakat. apa?
kita itu berhubungan langsung sama masyarakat. Bener Kita banget. bisa jadi fasilitator, kita bisa jadi tutor, kita bisa jadi macam-macam di masyarakat. Bisa. Jadi secara tidak langsung peran kita itu sangat penting loh di masyarakat. Oh iya dong, bener. Sama sih, kalau ini cerita sedikit ya, sedikit. Aku dulu tuh PLS, aku ngiranya tuh nggak di kampus Lidah. Aku tuh ke Tintang, cari gitu. PLS di sana. Terus kayak aku tanyain tuh PLS di mana. Aku ngiranya PLS itu yang sosial, makanya di fakultas yang di sosial kan. Di sini kan fakultas pendidikan. Ternyata PLS kan masuk di fakultas pendidikan itu. Dulu aku sempet kayak, ini apa sih, aku tuh mau ngapain gitu kan. Makanya awal-awal kuliah tuh aku selalu tanya ke teman-teman aku, kamu kenapa masuk PLS gitu. Nah, bingung makanya aku juga ya, kepo. Bingung. Tapi setelah 4 semester kita laluin, seru banget ternyata ya. Seru kan ya, kita juga ada tugas-tugasnya itu kuliah lapangan. Bener. Tadinya saya nggak pernah ke Bromo itu. Masuk PLS itu disuruh kuliah di Bromo, Bromo. Nggak kuliah di Bromo teman-teman. Kita kuliah lapangan, kita observasi di sana. Ke suku kita Tengger ya? Iya, ke suku Tenggernya. Nah kan bisa sekalian jalan-jalan, enak betul banget. Betul enak banget di jurusan PLS itu. Terus juga kita ada tugas yang observasi itu loh. Iya, observasi di ke desa-desa, ke desa-desa yang agak pelosok-pelosok iya, gitu. nah itu tuh yang banget. aku ke Bojonegoro tuh itu. Oh itu, karena tugas observasi itu ya. Iya, kalau nggak gitu nggak mungkin aku ke sana coba. Kebetulan pas kemarin itu aku juga ke Tulungagung. Itu juga di sana tuh ada sapi-sapi juga diajarin merah sapi gitu kayak gitu. Iya, seru banget kan? Seru kan ya PLS. Teman-teman nih aku kasih tahu nih PLS. Seru banget, kita tuh bisa jalan-jalan, kita bisa belajar, dan kita tuh juga bisa ngajar sebenarnya. Kita bisa ngajar, jadi fasilitator bisa, ya kan? Banget. Kita mata kuliahnya tuh macam-macam, kesehatan masyarakat kita belajar, ya kan? Iya, kesehatan masyarakat, parenting, pendidikan inklusif tuh kita belajar, pendidikan keluarga. Jadi kita itu sebenarnya luas banget ya Kak dong, Nanda, kita luas banget. Iya. Aduh, ini enak, keseruan nih ngomongin PLS ya. Keseruan ngomong PLS, seru banget teman-teman ya. Kita kembali ke topik nih, tentang kehidupan mahasiswa rantau. Iya, karena kan anak rantau ya, dari Bojonegoro ke Universitas Negeri Surabaya. Ada nggak sih suka duka? Pasti ada dong. Ada. Boleh nggak di-spill nih ke teman-teman suka dukanya apa? Kalau untuk suka dukanya ya, dukanya itu ya kita sering kangen sama orang tua. Homesick ya? Iya, homesick. Kita kangen orang tua, kangen sama suasana rumah yang biasanya rame. Biasanya kalau pagi udah bangun tidur udah ada sarapan, kalau di kos nggak ada sarapan, harus beli makan sendiri, harus masak sendiri kayak gitu. Itu dukanya. Iya, sukanya kalau kita jadi anak rantau di sini, kita banyak relasi baru, kita punya teman-teman baru yang sama-sama dari anak rantau juga, ada yang dari Madiun, Tulungagung, Gresik dan lain sebagainya. Dan anehnya gini Kak Nanda ini, saya itu pertama kali masuk di PLS itu, saya itu bilang dari Bojonegoro itu, teman-teman saya itu pada kenapa gitu ekspresinya ke saya. Saya itu jadi bahan lawakan di sana. Kenapa? Sepertinya saya ini punya ciri khas dari segi bahasa. Teman-teman itu nggak paham sama bahasa saya ini. Ya soalnya kan beragam kan, kita juga beragam. Ada yang dari Bojonegoro, Tulungagung, Madiun, terus daerahnya juga punya bahasa masing-masing, Surabaya juga gitu-gitu. Jadi kalau ngeliat tuh kok lucu, tapi itu jadi ciri khas loh. Iya, jadi ciri khas. Kalau denger nih ngomong, wah ini pasti Rahma nih, wah pasti ini Rahma nih gitu. Iya benar banget. Dari Tulungagung juga kayak gitu, bahasanya aneh-aneh kayak gitu. Tapi sekarang udah kenal kan, ya udah lama jadi udah beradaptasi sama teman-teman. Benar. Oh ya, Rama sendiri nih setelah lulus SMA, kalau boleh tahu dulu SMA jurusannya apa? SMA dulu IPS. Oh IPS. Iya. Ada korelasi dong ya sama PLS ya? Sosial gitu. Iya. Nah, setelah lulus SMA, emang pilihannya tuh mau kuliah di UNESA aja atau ada pilihan lain mungkin? Ya dulu itu pernah dikasih 2 pilihan, mau kuliah atau mau bisnis. Kalau mau bisnis dikasih modal 10 juta. Waduh, gede tuh. Terus saya gini, karena aku nggak punya ilmu tentang wirausahaan, nah kayak gitu, akhirnya aku memilih untuk kuliah kayak gitu. Nah, dulu kan di
diajak untuk wirausaha ya. Iya. Ada pilihan untuk berbisnis gitu Iya, kan. benar banget. Sedangkan Kak Rama juga belum ada ilmunya waktu itu. Iya, waktu Nah, itu belum sekarang ada. masuk PLS nih. Ada Iya. nggak kamu kayak nyoba sambil kuliah sambil nyoba buka bisnis Iya, gitu? pernah pas dulu waktu semester 1. Pas semester 1 itu aku coba jualan pisang coklat. Oh iya, bener Bener teman-teman. banget kan? Masih Iya, ingat kan? ingat banget. Pisang coklatnya harganya 2.000. Ya, paling enggak kan satu hari itu dapat penghasilan 40.000. Jadi kalau misalnya di kelas B enggak habis jualannya, nanti saya ke kelas A Kelas kayak A, gitu. Jadi satu hari pasti habis, kalau 20 bungkus kayak gitu habis. Berarti ini secara nggak langsung walaupun kuliah PLS belajar wirausaha juga oke iya, dong, oke iya kan? Karena PLS kan luas Oh banget. iya, bener banget. Aduh, Kita seru banget belajar ya. apa aja di PLS. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Aku juga kepo sebenarnya. Tadi kan kita sempat ngobrolin tentang homesick ya kan? Karena aku juga punya temen yang rantau tuh cerita, aduh aku homesick banget gitu. Nah, kalau dari Rahma sendiri, homesicknya tuh seperti apa sih? Entah nangis kah, atau sering pulang kah, atau sering telepon orang tua, itu gimana? Iya, dulu pas waktu maba, homesicknya itu banget, homesick, benar-benar homesick banget. Sampai 1 minggu itu aku pulang sekali, 1 minggu sekali. Iya, jadi Senin sampai Kamis itu kan kuliah. Iya. Paling enggak Kamis sore atau enggak Jumat pagi itu aku udah pulang ke Bojonegoro. Terus balik lagi ke sininya hari Minggu. Nah, buat saran ya buat temen-temen yang nantinya maba itu menyibukkan diri. Karena apa? Dulu itu aku enggak ikut organisasi sama sekali Kak Nanda waktu itu. Nah, saran saya untuk teman-teman maba angkatan 20 ya utamanya 21 dong Kak. Oh iya, 21 yang akan mendatang ya. Udah ngantuk nih Kak Rama nih. Maaf udah siang maklum. Nanti ikut organisasi, ikut UKM atau kegiatan apapun itu supaya apa? Supaya kita enggak teringat pulang ke rumah lah. Biar lebih produktif juga kan produktif, di sini. Biar ada kegiatan, biar enggak gabut. Karena gabut itu nantinya yang akan membuat kita homesick. Pengen pulang, homesick kayak gitu. Oke. Nah, aku juga sebenarnya kepo sih tentang banyak banget nih yang cerita kalau misalkan anak rantau tuh cerita, aku kemarin di kos tuh ada gini, aku di kos tuh ibu kosnya tuh jahat, aku di sini tuh tetangga kosku tuh keberisikan kalau aku teriak-teriak. Kalau dari Rahma sendiri nih, gimana sih? Ya kadang-kadang ya ada kayak kendalanya kayak gitu ya. Ada kadang tetangga kos kayak nggak tahu waktu lah ibaratnya. Nggak tahu waktunya tuh gimana? Pulangnya malam? Jam 9. Jam 9 kan udah batas tidur ya. Waktunya orang tidur itu kadang ya jam 12 itu masih rame banget kayak gitu. Jadi suka kayak terganggu gitu. Ke-distract gitu ya kan ibaratnya. Kadang belum kita kalau terbebani kita ngerjain tugas kan nggak bisa fokus ya Kak Nanda. Ya benar juga nih. Kak Rama nggak ada yang kepo nih sama anak PP gimana? Belum. Kan nggak ngerasainnya kan? Ayo Kak Nanda cerita dong. Gimana jadi rasanya anak PP itu gimana? Aduh, nih jadi aku yang ditanyain ya, sobat ngobrol apa-apa, ya. Kan sekali-kali. Oh ya, sekalian sharing juga nih yang buat PP, sobat juga. Ngobrol yang PP juga nih ngerasain yang sama enggak? Pengen ngerasain jadi anak kos apa enggak kayak gitu. Sempet sebenarnya tuh kayak kita kan ini kan aku PP kan. Jadi kalau misalkan pulang tuh pasti harus ngabarin orang tua di rumah, misalkan jam 10 tuh kayak aku masih di sini segala macam, sedangkan kegiatan tuh masih ada biasanya kan belum selesai gitu. Nah, sempet mikir kayak apa aku ngekos ya gitu kan. Cuman karena emang aku tuh nggak boleh ngekos karena kan rumahnya juga Surabaya kan deket, jadi ngapain ngekos gitu. Terus akhirnya ya udah PP. Nah, PP-nya yang PP tuh yang aku ada kejadian lucu nih jadi. Gimana Kak Nanda? Cerita. Akan PP kan ya, PP. Terus dosen biasanya datang jam 7 atau jam 7.15. Nah, kalau yang PP kan pasti berangkat jauh kan, jamnya 6:30 atau jam 6 kan udah berangkat gitu kan. Terus biasanya nanti jam 7 kurang atau jam 7 pas itu diganti jam nanti siang. Misalkan dari jam 7 diganti jam 12. Kita udah di jalan ya kan, udah nyampe kos. Udah nyampe kos sampai udah sampai semua kampus. Sampai kampus kok sepi.
Ternyata baru buka HP. Nah, diganti jam 2 siang. Wah, bingung dong itu. kita. Duh, mau kemana? Mau pulang nanggung ya kan? Nggak pulang mau kemana? Akhirnya ya di kampus. Kalau nggak gitu ya kita main ke kos temennya gitu. Iya. Kak Rama ajak dong aku ke kosnya. Boleh banget Kak Nanda. Boleh kan? Di mana Boleh kosnya? banget. Di kebetulan deket di belakang FIP ini ada Gang 7. Nah, di depan. Oh, di Gang 7. Iya, di depan perkopian itu loh Kak Nanda. Oh, di depan perkopian. Oke. Ya. Aku tahu sih kayaknya. Nanti main-main lah ya. ya. Kapan-kapan main ya. Oh iya, ini kan pandemi. Emangnya Rama tetap di kos kah atau? Enggak, kadang-kadang juga di kos, kadang-kadang juga pulang. Kalau di kos tuh ada keperluan apa? Ya, kalau ada keperluan, kalau lagi gabut aja. Oke, gabutnya ke Surabaya. Iya, jauh gabutnya. Dari Bojonegoro ke Surabaya itu gabut buat Rahma ya. Gabut banget ya. Padahal perjalanan 3 jam. Perjalanan 3 jam itu gabut ya. Gabut. Ya Allah ya. Terus juga ini apa namanya di perkuliahan masalah tentang akademik nih, ngomongin tentang nilai, ngomongin tentang tugas-tugas gitu. Kalau anak rantau, kalau misalkan ada kesulitan nugas atau segala macam, terus ceritanya ke orang tua atau ke teman-teman yang di rumah, adikku atau kakakku gitu-gitu kan. Kalau kamu selama ini sejauh ini ada nggak sih hambatan tentang kayak akademik gitu? Diakibatkan gara-gara kamu itu apa namanya homesick ya gitu-gitu. Ada nggak? Kalau sejauh ini sih belum ya. Karena apa? Karena kita di sini kan juga punya banyak temen. Nah, kadang kita kesulitan ngerjain tugas. Bisa tuh minta tolong sama teman-teman. Ayo ngopi. Ngajaknya ngopi, tapi nanti dimintain tolong. Ini tugas. Oke. Berarti emang bener-bener kalau misalkan mahasiswa rantau tuh teman-teman emang bener-bener yang efek banget ya. Iya. Circle pertemanan itu bener-bener kayak mempengaruhi berjalannya kita sebagai seorang mahasiswi yang rantau gitu ya Kak Rahma ya. Bener banget. Ini kita udah ngobrol berapa lama nih ya? Waduh, nggak terasa nih nggak terasa kita udah ngobrol dari 20 menit ini. Iya mungkin. ya, kurang lebih 20 menit ya. Iya. Kita ngobrol dari serunya PLS. Nggak kerasa ya Kak Nanda. Iya dong, ya ampun. Kita ngobrol juga tentang mahasiswa rantau, Kak Rama ganti balik tanya ke aku jadinya. Ya kan, kita udah banyak banget yang diobrol. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rama udah mau datang ke sini. Terima kasih kembali Kak Nanda. Sharing-sharing sama Sobat Ngobrol juga. Sobat Ngobrol juga makasih banyak yang udah mau nonton kita, yang mau ikut gabung dengerin obrolan kita tentang mahasiswa rantau di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Makasih banyak, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Kak Rama udah nge-subscribe belum? Oh sudah. Oh, ya. Jangan lupa ya, nanti di like jangan juga lupa ya teman-teman untuk subscribe. Iya, di subscribe, di like. Jangan lupa follow juga IG-nya. Oh iya bener juga nih, ya Allah mantap. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ada saran, kritik, masukan, kita benar-benar membuka dan kita terima banget. Jadi langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Misalkan pengen dong HMJ PLS, NFA Talks tuh bikin program apa atau bikin konten apa, kita bener-bener ngebuka banget buat Sobat Ngobrol yang mau kasih saran. Langsung aja tulis di komentar atau juga langsung ke Instagramnya @HMJPLSUnesa. Jangan lupa di follow karena di situ banyak banget nanti informasi tentang NFA Talks, tentang nanti ada lomba-lomba yang kita bikin ya, yang kita selenggarakan. Makasih banyak untuk semuanya. Makasih, mohon maaf jika ada salah kata baik dari aku maupun Kak Rama. Makasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.